asam basa. Agak ketemu nggak sih? Oh, itunya nggak sih? Sabun? Sabun derek. Oke. Sekarang tujuan percobaan. Apa sih yang mau kita cari dari percobaan ini? Tulis menentukan konsentrasi larutan yang belum diketahui. Menentukan apa tadi? Konsentrasi larutan yang belum diketahui. Gitu ya. Nah, terus alat dan bahan dulu. Kira-kira ini alatnya apa ini namanya? Tabung apa? Namanya gelas ukur. Gelas ukur 1. Nah, iki jenenge apa? Gelas. Beker gelas. Oh, beker gelas. Beda ya. Ini nggak boleh digunakan untuk ukur. Ini apa? Oke, pipet. Ini apa? Apa? Erlenmeyer. Oke, ini tadi apa? Gelas ukur. Nah, terus begini. Alat bahan sudah. Sekarang prosedur kerja nanti ditulis masing-masing pakai bahasanya masing-masing. Monggo silakan. Pertama kali saya minta bantuannya. Siapa yang mau? Yang nggak dapat tempat duduk sini, Mbak. Sini. Nah, daripada di situ. Santai wae sini. Mbak siapa namanya? Sarah. Oke. Mbak Rara mau mentitrasi ya, teman-teman ya? Oh, salah. Mbak Sarah. Pertama kali gini. Ini kan ada larutan 2 ya. Ini ada 2 larutan. Ono tulisan nih. Apa? NaOH. Biasanya yang satu asam, yang satu basa. Sing asam mana? Ya Cl lah, ini basa gitu kan. Nah, terus ini indikator. Kebetulan kita indikator tuh bisa biru, bisa metode merah, bisa macam-macam lah. Kita punya banyak ya. Tetapi indikator yang digunakan untuk nitrasi itu harus cair. Enggak usah ditulis ya. Nah, terus kebetulan ini ada 2. Ini ada notasi di bawahnya NaOH diketahui 2 molar. Nah, ini berapa molar? Ini X ya tulisannya, berarti ini belum diketahui. Kebetulan kita itu menggunakan indikator PP. PP itu karakternya kalau ditambah dengan basa dia warnanya pink. Oke? Maka kita mau mencoba dengan ini nanti bagaimana caranya supaya tidak pink dulu. Saya ulang. PP itu dicampur dengan apa? Basa itu warnanya nanti jadi pink. Maka Mbak Sarah, Mbak Sarah itu mengambil yang tidak pink kalau dicampur dengan PP. Sebentar. Diambil Mbak 5 mili. Mau berapa mili? Bebas. Dan di situ Lewat sana nih, Mbak Ira. Mbak Rara jadi supaya teman-temannya tidak ketutupan. Oh iya lah. Lem mengukur pakai apa? Ya pakai gelas ukur. Gitu. Mana HCl-nya? Nah, oke, diukur 5 mili. Dibantu, Mbak. Nanti atau gimana? Atau langsung Bantu. soin? Udah bisa kok. Iya, dibantu. Sudah? Mengambil sebanyak berapa? Orang itu nggak patokan sih mau 10 mili boleh, nanti jumlahnya volume itu tergantung permintaan atau Anda menentukan sendiri. Kalau permintaan di prosedur 10 mili ya Anda 10 mili, kalau 5 mili 5 mili itu kan umpomo. Sudah belum? Naik kesuwen disiling wae. Yo gas, masukkan Mbak Latifah. Salah. Mbak Sarah masukkan sini.
Oke, terus kita masukkan indikator. Yang pertama kita menuangkan larutan yang belum diketahui. Terus, terus kita tambahkan indikatornya. Kesepakatan mau berapa tetes? Karena kita mau melakukan lebih dari 3 minimal. Mana indikatornya? Ini. Mau berapa tetes? 10? 10. 5? 2? 5. 5. Oke, 5 tetes. Gojek. Nah, wes tanggap semua. Wes, ya. Oke. Nah, sekarang kita singkirkan dulu ini supaya tidak terkontaminasi. Tadi ini isinya apa? Sama? PP jumlahnya berapa? Oke, benar. Nah, sekarang berarti kita mau meneteskan suatu larutan, mentitrasi menggunakan larutan sing wis diketahui konsentrasinya. Berarti sopo? Berarti ini singkirkan. Anda mentitrasi pakai ini. Kemudian dititrasi dengan NaOH. Caranya piye? Mbak ini nyekeli di seperti ini, Mbak Latifah netesi. Jadi setiap tetes nanti digoyangkan. Sambil dihitung berapa tetes, jangan sampai lupa. Oh iya, besok itu Anda melakukan sendiri. Berarti piye caranya Anda netes, tapi yuk jangan netes begini enggak. Kalau pas netesi ya dihentikan dulu baru digoyangkan. Gitu. Bisa ya? Kebetulan ini 2 orang. Yuk Mbak. Sambil dihitung 1, 2, 3 gitu. Terus. Ya nggak tahu. Tergantung nanti warnanya dihentikan pada saat warnanya berubah menjadi merah. Pink, jangan merah ya. Boleh nggak apa-apa sama wae. Siapa saja. Kok nggak merah-merah sih Pak? Mati kamera lo. Itu lebih speaker. Terus siapa? Sudah belum? Hai, berapa? Terus kita orang ewu gitu ya. Semangat. Yes. Nah, pinnya seperti itu ya. Oh iya. Nek misalnya ini tadi berapa Mbak? 79. Kalau misalnya ini kepingen, ya dikurangi 1 tetes lah. Kira-kira kalau ini 79, oh kekabangan, berarti anggap 78 gitu. Tapi kalau udah diseket itu berarti itu memanipulasi data. Bisa? Nah, Anda melakukan ini selama berapa kali? Minimal 3 kali. Berapa kali? Minimal 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Untuk validitas jumlah. Nah, sekarang kira-kira berapa tetes? Anggap aja tadi 79. Ditulis di buku kalian 1 tetes itu mewakili, terima kasih Bu. Sama-sama. 1 tetes itu mewakili 1 tetes sama dengan 0,1 mili. 1 tetes sama dengan 0,1 mili. Sampun? 1 tetes sama dengan 0,1 mili. Berarti kalau berapa tadi Mbak Latifah? 79 berapa mili? 7,9 mili. Paham? Jadi tinggal mengalihkan saja. Nah, terus kira-kira kalau saya mengulang lagi selama 2 kali atau 3 kali, itu kira-kira hasilnya tetesan sama atau tidak? Kenapa kok beda? Karena yang namanya tetesan itu kekuatan ya, kadang kita rada agak gimana gitu, kemudian melemah, kemudian kita sarus-sarusane
Jadi kadang-kadang tetesan itu iso lemu, iso kuru. Nek lemu berarti kan nanti volumenya menjadi kadang-kadang jumlahnya itu tidak selalu sama, gitu ya. Nah terus apa yang sudah itu prosedur kerjanya sudah, ini titrasinya dianggap selesai. Nah sekarang kita melanjutkan dengan perhitungan. Nah titrasi kudu iso ngitung, tapi tujuannya apa? Menentukan konsentrasi larutan yang perlu kita tahu. Oke, Anda itu saja nih kon goleki kita X-nya berapa? Ya kan? X-nya berapa? Dari 2 molar NaOH yang diketahui. Ini saya nggak usah nulis lagi ya. Ini hasil data yang tadi kelas sebelumnya. Biar enak. Ini kita buat. Ini soalnya papan tulisnya tuh berminyak, jadi tidak bisa, meskipun ini spidolnya baru itu tidak begitu jelas gitu. Ini tadi adalah tabel pengamatan titrasi. Ini tadi volume apa? HCl sama 5 mili. Kemudian PP-nya juga sama di kelas sebelumnya. Berapa tetes? 5 tetes. Mungkin perlu ini hampir sama ya, kan di 7,8. Ini tadi ada berapa? 7,9. Ganti. Tidak apa-apa kan? Oke, untuk cedok. Nah, terus kemudian kalau seandainya diulangi yang kedua, kira-kira mesti orang bakal modo. Kira-kira piro? Manut? Kira-kira aja. Misalnya 8. Berarti 8 berapa tetes? 80. Kalau ini 6, boleh nggak? Boleh. Oke, bebas. Ini umpuk, gitu ya. Berarti apa yang harus kita lakukan dengan jumlah seperti ini? Maka kita rata. Sing di rata-rata volumenya siapa? Ya yang kita teteskan tadi. Berarti volumenya NaOH. Berarti ini 7,9. Ini 8, ini 6. Berapa itu? Pintu tambah 8 ini piro? 15 ditambah 6. Selikur 8 dibagi 3. Selikur 8. 7,3. Betul nggak? Ya. Selikur kan 7, ya, sekitar itu. Kemudian ya sudah, ini perlu dipahami. Ternyata ini kan HCl itu kan volumenya tetap. Dilakukan 3 kali itu kan volumenya tetap 5. Tetesannya juga sama, 5 tetes itu kan. Jadi ini disebut variabel terikat. Apa variabel terikat? Maksudnya ya nilainya tidak berubah. Nah terus kalau ini kan angkanya berubah-ubah nih, tergantung kondisi. Berarti ini namanya variabel kontrol. Bisa membedakan variabel terikat ini. Berarti angkanya atau satuannya itu tetap kalau ini berubah-ubah itu variabel kontrol. Bisa ya bedakan ya. Terus ini tadi sampai rata-rata. Ini tadi volumenya siapa coba? NaOH. Nah terus kalau sudah kita menentukan konsentrasi menggunakan rumus pengenceran, bisa terlihat rumusnya? M1 M1 kali P1 sama dengan M2 kali P2. Anggap yang 1 itu miliknya HCl, yang 2 miliknya NaOH. Berarti kita masukkan molaritas HCl kan kita cari X ya. Ya, X. Berarti berapakah volume rata-rata dari ini? 5. Terus M2-nya berapa? 2. Enggak. M2-nya diketahui berapa molar lagi? 2. Yang ada di tulisan situ kan 2 molar. Terus ini berapa? 7,3. 7,3. Terus berarti M1-nya berapa nih? 2 kali 7,3 ini berapa? 14,6. Kita nggak ini Pak. Berarti 2,12. P-nya nih. Dibagi berapa? 5. Nek angka dibagi 5 kan padha dipengke loro. Berarti 14,6 kali 2 berapa? 29,2. Ya.
sudah, kita untuk titrasi itu biasanya dilengkapi kurva. Kurva. Anda pernah membuat kurva? Pernah. Nek yang kurva titrasi itu dipengaruhi oleh pH. Nek pH itu kuat, biasanya nek asam itu mendekati 1, nek basa mendekati 14. Ya toh? Kalau ini yang kita reaksikan apa ya? Yang kita reaksikan itu adalah HCl sama NaOH. Ini mewakili yang sebelah kiri itu HCl, yang sebelah kanan itu NaOH, gitu kan? Nah, kalau HCl itu dianggap asam itu jika pH-nya mendekati 1. Berarti titiknya kan di sini. Gitu. Nah, terus kalau basa itu dianggap kuat jika mendekati 14. Maka grafiknya seperti ini. Jadi yang mendekati 1 sampai mendekati 14. Kemudian titik ekivalen itu adalah perubahan pada saat dia berubah menjadi merah pertama kali. Begitu. Ada yang mau ditanyakan untuk titrasi? Bisa menentukan kurvanya? Maksud nggak kurvanya? Nggak maksud? Titiknya. Saya tuh bingung ya mau nulis tapi kok orang iso nulis gitu kan? Gimana ya? Misalnya gimana? Misalnya apa? Ini kurva dari ini kan asam kuat sama basa kuat. Kalau salah diganti apa? Asam lemah ditambah basa kuat misalnya. Nah begini. Ini mewakili asam, ini mewakili basa. Kalau yang namanya pH itu kan antara 1 sampai 14. Ini juga sama, 1 sampai 14. Kalau basa kuat berarti pH-nya mendekati 14. Nah, nek asam lemah ini tengah-tengah ini kan 7 ya. Kalau asam lemah di tengah-tengah 1 sampai 0 sampai 7 itu kan 3,5 kan? Berarti nek asam lemah itu pasti mendekati 7 berarti di sini. Oke? Nah, berarti grafiknya kalau PP itu kan di sini ya, titik ekivalennya maka berubah pada merah di situ berarti garisnya begini. Kenapa kok garisnya begitu? Kok nggak sama seperti ini? Kalau ini tadi kan kuat mendekati 1, ini kuat mendekati 14. Kalau ini kan lemah. Nek lemah berarti mendekati 7. Contoh lain, misalnya apa? Perpaduannya asam kuat ditambah basa lemah misalnya umpama ini asam ini basa. Berarti nek asam kuat berarti kan mendekati 1 di sini ya. Berarti nek basa lemah ini misalnya ini umpama 14 ini 7, maka nanti akan mendekati di sini. Maka grafiknya nanti akan turun di sini. Lah titik ekivalennya nanti berubah di sini meskipun akan turunnya di sini nanti ada di bawah. Namanya titik ekivalen. Titik ekivalen itu adalah perubahan pada saat dia berubah menjadi merah pertama kali. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Itu yang kita tahu asam kuat basa lemahnya dari mana? Nah, oke, apal. HCl apa? Kuat. Oke, HCl itu asam kuat, HBr asam kuat. Jadi yang berikatan dengan senyawa halogen itu biasanya kuat. KOH kuat, NaOH kuat. Nah, sing lemah apa biasanya? Sing lemah apa? Cuka. CH3COH itu lemah. Terus kloroform itu lemah gitu. Anda sederhana aja mikirnya. Iki wae, kuat atau lemah? Kuat. Kuat ini? Kuat. Kuat. Berarti logikanya kalau seperti ini grafiknya yang mana? Yang itu. Oke. Bawah. Gitu aja, sederhana dipikir rasa mumet-mumet bayangin sing angel-angel gitu. Oke? Berarti cairannya besok milih ya?
ditentukan. Insya Allah tidak lepas hari ini. Ini kok jadi abang banget ya? Gak apa-apa nih. Nah, ini dilakukan berapa minimal tadi? 3 kali. Minimal itu 3 kali. Nah, Anda mau 10 kali, it's okay. Tidak masalah. Tapi kan kita mengingat waktu, ya. Nah, terus bisa kita lanjutkan. Titrasi bisa kita tinggalkan. Tujuannya tadi menentukan konsentrasi, oke. Satunya bisa menuliskan kurva. Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjutkan.